Fathurrahma dengan NIM 2186206065. Saya dari Prodi PGSD 2021C. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sifat-sifat air, kita cari tahu dulu yuk, apa sih air itu? Air merupakan zat cair yang tidak mempunyai rasa, warna, dan bau. Terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Ternyata air banyak manfaatnya dalam kehidupan kita loh teman-teman, seperti mencuci sayur sebelum dimasak, untuk minum, dan untuk membersihkan badan. Karena itulah air diartikan juga sebagai sumber atau tanda kehidupan. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat air. Sifat yang pertama adalah kapilaritas. Alat dan bahan, spons, mangkok, dan air. Kita tuang air ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan spons ke dalam wadah. Apa yang terjadi? Sponsnya jadi basah ya teman-teman. Dari percobaan kali ini kita bisa membuktikan bahwa air memiliki sifat kapilaritas, di mana ia akan menyerap melalui celah-celah kecil. Ya, jadi ketika spons dimasukkan ke dalam air, perlahan-lahan air akan naik dan masuk ke dalam spons. Awalnya spons yang ringan akan menjadi berat ya teman-teman. Sifat yang kedua, air dapat berubah wujud. Alat dan bahan, gelas, panci, kompor, dan air. Setelah alat dan bahan kita siapkan, nah di sini saya menggunakan air dalam kemasan ya teman-teman. Air ini kemudian akan saya masukkan dalam kulkas. Nah, dengan adanya penurunan suhu dalam air ini nanti, kira-kira perubahan apa ya yang terjadi dalam air ini setelah 24 jam pastinya. Setelah 24 jam, apa yang terjadi ya kira-kira dengan air mineral tadi? Nah, air mineral yang tadi setelah terjadi penurunan suhu, ia berubah wujud menjadi batu es. Nih, jadi membeku ya teman-teman. Batu es yang dipanaskan di atas kompor artinya terjadi kenaikan suhu ya teman-teman. Nah, di sini membuktikan bahwa batu es yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi cair. Selanjutnya, air yang dipanaskan di atas kompor, ia akan berubah wujud menjadi uap. Sifat yang ketiga, menempati ruang. Alat dan bahan, gelas, botol, mangkok, dan air. Setelah bahan-bahannya kita siapkan, sekarang airnya kita tuang ke dalam gelas. Ke dalam botol. Selanjutnya, mangkok. Dari percobaan ini, kita dapat membuktikan bahwa air dapat menempati ruang dan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Sifat keempat yaitu permukaannya datar. Alat dan bahan, gelas, mangkuk, sendok, dan air. Setelah alat dan bahannya kita siapkan, kita lakukan percobaannya ya teman-teman. Nah, airnya kita tuang ke dalam mangkuk. Kita aduk, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini dapat membuktikan bahwa air yang tenang permukaannya selalu datar. Sifat yang kelima, memiliki massa. Alat dan bahan, gelas plastik, tali rafia, dan air.
Setelah alat dan bahan kita siapkan, kemudian kita rangkai gelasnya tadi ya, dikasih tali. Kemudian pastikan mereka seimbang ya teman-teman. Jadi sama beratnya saat kosong. Kemudian kita isi salah satu gelas tadi dengan air. Apa yang terjadi? Jadi berat sebelah ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat membuktikan bahwa air memiliki massa. Sifat yang keenam, dapat melarutkan beberapa zat. Alat dan bahan, gula, garam, sendok, gelas, dan air. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, langkah selanjutnya yaitu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Kemudian tambahkan gula dan garam ke dalam masing-masing gelas. Ingat, jangan dicampur ya teman-teman. Lalu diaduk. Tunggulah beberapa saat hingga larutan tersebut tercampur. Dari percobaan ini, kita dapat membuktikan ya teman-teman bahwasanya air dapat melarutkan beberapa zat seperti gula dan garam. Sifat yang ketujuh yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Alat dan bahan, daun, gelas, mangkok, dan air. Setelah alat dan bahan sudah kita siapkan, langkah selanjutnya yaitu letakkan daun yang posisinya itu di atas gelas dan mangkuk. Kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit di atas daun. Nah, dari percobaan ini membuktikan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat selanjutnya yaitu air menekan ke segala arah. Alat dan bahan, plastik, jarum pentul, dan air. Setelah alat dan bahan kita siapkan, langkah selanjutnya yaitu mengisi plastik dengan air. Kemudian tusuk plastik tersebut menggunakan jarum pentul. Nah, dari percobaan ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah. Nah, cukup sekian praktikum tentang sifat-sifat air ya teman-teman.